Oke. Semoga kita selalu sehat semua ya. Baik, langsung saja untuk acara ini sosialisasi kita diskusi santai saja sambil nanti ada sedikit sambutan juga sosialisasi dari tim pendaftaran. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengumpulkan kita semua dalam Zoom ya, sosialisasi Zoom terkait kelanjutan info mengenai seminar. Jadi kenapa perlu dibuat sosialisasi ini? Tujuannya untuk agar kalian lebih ini lagi ya, lebih terpacu lagi, kemudian agar lebih memudahkan lagi. Nah, jika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan pada forum ini. Oke, di sini saya selaku moderator akan memandu sekaligus nanti jika ada sosialisasinya bisa ditanyakan. Oke, pertama-tama yang saya hormati juga untuk Pak Hadi Zakaria selaku ketua untuk seminar pada tanggal 11 Oktober 2022 yang sudah berkenan hadir. Kemudian nanti juga ada perwakilan dari Prodi untuk memberikan sedikit sambutan pengarahan. Baik, untuk Pak Hadi bisa memberikan sedikit sambutannya Pak Hadi. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Bentar ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah. Waalaikumsalam Atas selamat hidayahnya, atas keberkahannya, kemudian diberikan kepada kita, sehingga kita semua bisa hadir di sini dan berangkat, dimudahkan. Semoga apa nanti disampaikan oleh pendaftaran dan timnya tentang pelaksanaan seminar ini bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami untuk pelaksanaan nanti. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan diberikan kepada kita, kemudahan diberikan kepada kita, dan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang diberikan selamat di yaumil akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Pak Iwan sebagai ketua atau koordinator pendaftaran pada seminar semester genap tahun 2022 ini, dan juga kedua timnya, dan seterusnya kepada anak-anak saya yang ada di sini. Nanti tolong disimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Iwan nanti. Saya hanya sebagai pengantar saja karena ini berhubungan dengan pendaftaran yang akan kalian lakukan hari ini atau ke depannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi bahwa acara ini kan tanggal 11 Oktober 2022 hari Selasa. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan Pak Iwan tadi adalah begini. Pertama adalah bahwa acara ini adalah untuk mahasiswa semester 1 sampai 5, kemudian mahasiswa semester 6 ke atas. Jadi ada beberapa tingkatan semester yang kita wajibkan untuk ikut. Arti kata adalah mereka sebagai mahasiswa dan informatika di semester yang telah ditentukan. Apakah benefit yang bisa diambil dari seminar ini? Pertama adalah sertifikat yang diberikan nanti pada seminar nanti adalah berguna sebagai salah satu sertifikat untuk kalian daftar sidang skripsi. Sertifikat itu adalah untuk mendaftar skripsi, diantaranya adalah juga termasuk ijazah legalisir, transkrip nilai, kemudian sertifikat 8 minimal. Jadi kita sudah mengadakan kegiatan ini sudah dari tahun 2009 dan seterusnya gitu ya. Jadi persyaratan itu adalah yang selalu kita diminta oleh bagian pendaftaran untuk register
ikut sidang skripsi. Jadi kalau sertifikat itu sifatnya wajib. Setiap semester kita ada seminar 2 kali, tetapi tidak semester yang sama. Contohnya sekarang ini kita semester 1 dan 5, kemudian 6 sampai 14. Maksudnya 1 sampai 5, kemudian 9 dan ke atasnya. Nah, untuk Jawal Desember itu adalah seminar untuk semester 6 sampai 8. Jadi ada perbedaan untuk yang pengikutnya. Jadi kalau kalian nggak ikut sekarang, kalian harus menunggu lagi semester depan atau tahun depan. Kalau nunggu semester depan, berarti kalian tertinggal 1 semester untuk mendapatkan sertifikat. Ya, makanya kita sudah menghitung 1 semester 1 kali seminarnya, 1 sertifikat. Jadi kalau kalian sampai semester 8 berarti ada 8 sertifikat. Hanya jangan sampai kalian, harapan kami jangan sampai tertinggal 1 pun, agar kalian ikutnya seperti yang telah dijelaskan oleh kita, tidak ada yang ketinggalan gitu. Karena kalau tinggal 1 saja sertifikat itu tidak bisa kalian data skripsi gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah seminar ini juga adalah berangka kuliah umum. Kuliah umum dimaksud di sini adalah bahwa di samping kalian mendapatkan pembelajaran di kelas seperti materi-materi yang diberikan oleh dosen, contohnya adalah misal Anda mendapat materi misalnya interaksi manusia dan komputer misalnya IMK itu. Itulah materi-materi bagaimana hubungan interaksi antara manusia dan komputer dan bagaimana komputer bisa membantu manusia memudahkan dalam kerjaannya gitu. Itu hanya sebatas itu saja gitu, dan diberikan oleh dosen-dosen kita yang sesuai dengan modul yang ada di ProITI. Tetapi kuliah umum sifatnya adalah itu penyampaian materi biasanya di luar dari materi yang ada di modul kita. Dan biasanya pembicaranya adalah para profesional di bidangnya. Untuk kali ini pembicaranya adalah Bapak Ono W. Purbo, Dr. Ono W. Purbo, PhD. Beliau adalah lulusan dari Jepang. Kalau saya Jepang ya, lupa saya, Jepang Pak Inggris gitu ya. Nah, beliau ini adalah seorang pakar di bidang cyber security yang sudah berskala internasional. Jadi kalau menurut saya beliau inilah guru besar para hacker di Indonesia. Artinya beliau ini adalah orang yang ahli di bidang cyber security dan IT forensik dan seterusnya. Beliau sering menjadi saksi ahli dalam kegiatan persidangan yang menyangkut masalah cyber security dan seterusnya. Nah, saya berpikir gini, bahwa ini beliau inilah pakar yang susah cari waktunya, dan kita bisa mendapatkan dengan kita bayar mahal beliau untuk bisa hadir di sini secara online ya, secara offline ya, ini secara offline. Jadi harapan kami adalah kalian juga bisa menimba ilmu dari beliau, karena ilmunya mungkin tidak bisa didapat di pelajaran kita gitu. Biasa kita kan mendatangkan para pembicara itu kan biasanya dari profesional di bidangnya, ahli di bidangnya gitu. Termasuk Pak Ono Purbo ini yang kita hadirkan nanti tanggal 11 gitu ya. Mungkin bagi kalian yang sudah mengenal beliau, itu lebih baik lagi ya. Malah nanti kalau kalian punya bukunya, kalau tinggal bawa ke acara ke-11, nanti kalian bisa minta tantangan sama beliau gitu. Dan selama kita mengundang beliau ini kita undang udah yang ketiga kali ya, kalau nggak salah. Setiap acara seminar tuh beliau itu sepanjang saya tahu ya, itu malah peserta yang dalam gedung itu nggak ada yang keluar satupun. Karena menarik sekali ilmu yang diberikan oleh beliau gitu. Malah panitia yang di luar gedung pun malah masuk ke dalam gitu. Itu pernah terjadi. Jadi panitia luar kosong malah yang masuk ke dalam semua. Karena pengen mendengarkan paparan materi yang disampaikan oleh beliau. Jadi itu harapan kita dari kepada kalian semua agar peserta nanti ikut dalam kegiatan ini gitu. Kan juga bagus sertifikat kalian di pembicaranya adalah Pak Ono ya. Ada orang yang modus sebagian pakar-pakar IT itu sudah sangat mengenal beliau. Kemudian yang kedua adalah Pak Rudi. Dia ada seorang, kalau menurut saya adalah seorang anak muda yang mempunyai keahlian di bidang, kalau istilahnya apa ya, bug hunter ya. Jadi dia mencari celah lemah dari sebuah web untuk bisa dimasuki dan diberikan notifikasi sama yang owner webnya. Jadi atau developer webnya bahwa website yang dibuatnya ada celah
yang akan bisa dimasuki oleh para hacker gitu. Nah kemarin nih beliau nih Pak Rudi ini dia mendapatkan reward dari Facebook atas keahliannya dia, atas skill yang diberikan, sehingga ada satu sisi dari kelompok Facebooknya yang diberikan informasi kepada pengelola Facebooknya, kemudian dari Facebook ini memberikan Pak Rudi ini kalau nggak salah kompensasi ya berupa uang. Saya lupa apakah $1.500 atau 1.000 itu apa gitu. Tapi yang pasti beliau sering juga beliau ini membantu KPK dan website-website terkenal atau polisi terkenal di dunia gitu. Jadi anak muda tapi kepakarannya bolehlah kita banggakan lah sebagai orang Indonesia. Jadi ada dua pembicara yang praktisi yang menurut saya ada orang-orang yang ahli di bidangnya. Sangat menarik untuk ikut ini termasuk sertifikatnya. Jadi menurut saya bergengsi ya gitu. Itu dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang ketiga adalah bahwa acara seminar ini adalah acara program studi TI yang merupakan program yang selalu diadakan tiap semester. Jadi setiap semester diadakan dengan bentuk atau kepakaran berbeda dari para personalnya gitu ya. Nah hari ini Pak Iwan akan coba menyampaikan hal itu. Nah yang terakhir adalah ini yang utama juga. Pada hari Sabtu nanti itu tanggal 8 Oktober itu adalah hari libur gitu bagi reguler CS ya. Karena kondisi demikian makanya dari Prodi, dari Kaprodi menginstruksikan kepada kita panitia agar mengadakan pertemuan rapat untuk reguler CS khusus sebetulnya yang ada ya, sama reguler yang lain ya, termasuk juga yang AB sebetulnya. Tetapi rapat ini juga untuk menginformasikan kepada CS untuk koordinasi dan dalam hal kegiatan ini gitu, agar nanti jangan sampai informasinya tidak sampai dan tidak ada semacam realisasi dari kegiatan ini, seperti kelasnya tidak ada yang ikut atau seperti apa gitu. Karena kami juga punya catatannya bahwa setiap kelas ini dalam arti kata ada tanda kutip ya wajib ikut dalam kegiatan ini karena untuk tidak ada kesulitan dari mahasiswa nanti pada saat daftar sidang, karena harus mempunyai 85 sertifikat. Dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang 1, 2, 3, 4, 5 itu juga perlu dipahami dengan baik bahwa karena hari Sabtu nanti adalah hari libur, kalian tidak kuliah kan, jadi tim pendaftaran agak sedikit mempunyai kendala untuk menyamperin ke kelas-kelas. Jadi pada pertemuan kali ini kita dari panitia, khususnya dari pendaftaran, untuk bisa menyampaikan tentang bagaimana mekanisme kalian untuk daftar. Yang pasti kalian sudah tahu ya, daftar itu lewat bisa menyampaikan via WA atau grup kelas yang sudah dibentuk. Jadi bagi mahasiswa atau kelas yang belum paham tentang jenis ini seminar ini bisa menanyakan langsung ke panitia. Kebetulan panitia pendaftaran lengkap ada di sini, masuk Pak Iwan sendiri gitu ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kalian semua sebagai mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta yang ikut kegiatan ini, yaitu 1 sampai 5 dan 9 sampai ke atasnya. Itu ya. Baik, Pak Iwan, barangkali itu dari saya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan sampai kalian tidak ikut. Yang pasti kegiatan ini mari kita dukung, karena juga untuk ilmu yang terdapat sebagai kuliah umum yang diberikan oleh para pakarnya. Kedua, kewajiban kalian harus mempunyai sertifikat yang harus kalian dapatkan 8 sertifikat minimal yang harus kalian punya, itu wajib untuk kalian sidang skripsi nanti. Di samping ilmu yang dapat juga gitu ya. Jadi nanti sampaikan saja pertanyaan-pertanyaan yang ada kepada Pak Iwan agar kalian bisa mendapat informasi yang jelas. Jangan sampai ada miskomunikasi ya untuk kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Iwan untuk mengkoordinir acara ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang berhubungan dengan kegiatan ini atau hal lain bisa tanyakan
kepada Iwan atau kepada saya atau tim yang lain. Ya, demikian. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi Zakaria selaku ketua seminar untuk tanggal 11 Oktober ini. Oke. Setelah itu kita langsung saja ya ke sosialisasi, karena sebelumnya tadi akan ada sambutan juga dari Prodi, namun berhalangan ya karena ada sinyal yang kurang bagus. Kita langsung saja ke sosialisasi. Oke, sebentar. Ya. Sudah terlihat screen saya? Sudah ya? Oke, sudah terlihat semua ya? Udah, Pak. Ya, oke. Baik, Ini sudah Pak. sebagai pengingat saja, sebagai pengingat, kemudian untuk biar tidak lupa ya. Biasanya kalau mahasiswa tuh kalau nggak sering di-share infonya pasti lupa. Oke, untuk seminar insya Allah kita akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober. Ya, sudah jelas infonya pada hari Selasa. Kemudian untuk jamnya itu jam 9 sampai jam 12. Nah, jadi nanti jika ada mata kuliah untuk semester 1 sampai 5 ya. Untuk mata kuliah itu nanti dosennya akan langsung mengarahkan mahasiswanya untuk hadir ya di kuliah umum atau di seminar di auditorium lantai 8 ya. Jadi langsung diarahkan nanti. Jadi nggak usah bingung nanti belajarnya gimana, karena ini sama aja. Seminar ini sifatnya kuliah umum ya, yang mana kita sudah mengundang untuk pembicaranya itu ada Dr. Ono Purbo ya. Kemudian yang kedua ada Rudi Samuel Pardosi. Nah, ini merupakan dua pakar ya untuk informatika dan cyber security, karena kita temanya terkait Big Data Analysis for Cyber Security in National Data Security System. Nah, jadi temanya ini sedang hits ya. Temanya ini sedang hits, sedang naik daun ya. Jadi jangan sampai dilewatkan. Itu untuk terkait yang pelaksanaan secara offline. Nah, yang bekerja bagaimana Pak untuk yang regular C? Itu bisa menyaksikan tentunya di live streaming YouTube. Nah, jadi kita hybrid ya. Untuk pelaksanaannya kita hybrid, jadi nggak usah bingung ya, Pak, saya kerja gimana Pak? Kita bisa menyediakan online. Nanti ini bisa dikondisikan untuk linknya nanti kami akan berikan. Selanjutnya untuk seminar ini tahap 1 hanya diperuntukkan untuk semester 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5 atau ya, dan juga semester 9 ya, 9, 10, 11 ya, 12 sampai 14. Nah, untuk semester 1 sampai 5 ini ya kan baru ya. Kemudian untuk semester 9 ke atas ini untuk mereka-mereka yang memang kurang sertifikatnya. Jadi ini untuk pembelajaran dulu untuk semester 1 sampai 5. Mereka ini ya yang semester 9 ke atas ini adalah yang memang sebelum-sebelumnya itu ketinggalan untuk seminarnya. Makanya mereka membutuhkan sertifikatnya gitu. Jadi diharapkan memang untuk yang semester 1 sampai 5 ini jangan sampai ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan kelasnya di semester 9 itu keulang. Makanya untuk pelaksanaan seminar ini kami wajibkan. Ya, tujuannya itu ya, tujuannya memudahkan kalian ya. Kalau kalian nanti kurang ya dari 8 sertifikat dari prodi, maka nanti akan bermasalah kalian sendiri. Ya, itu. Kami tidak pernah lelah ya untuk mengingatkan itu ya. Kemudian untuk yang fasilitas yang didapat untuk yang mengikuti offline itu banyak. Ada mendapatkan materi langsung dari pakarnya. Kemudian nanti Anda juga akan dapat yang namanya seminar kit. Nah, nanti ada seminar kit ya berupa goodie bag ya.
Kemudian nanti Anda berkesempatan juga mendapatkan door prize tentunya ya. Kemudian dapat juga nanti kesempatan ikut workshopnya. Jadi untuk seminar ini nanti kita ada workshopnya. Nah, workshop itu apa? Nah, workshop itu nanti selesai seminar kalian akan mengikuti workshop ya daripada dosen-dosen yang ada di kepanitiaan. Jadi nanti akan ada kegiatan workshop. Nah, itu berbagai macam tema nanti bisa diikuti. Makanya keuntungannya ya fasilitasnya sangat banyak. Nah, ini nanti makanya kami mengharapkan sekali kalian bisa hadir ya, kemudian juga bisa ikut meramaikan ya yang ada di auditorium. Oke, kemudian untuk biayanya sudah jelas ya, sudah jelas. Kemudian untuk batas pembayarannya juga sudah jelas. Oke, untuk koordinatornya pun sudah jelas ya. Untuk reguler A ada Bapak Ruslan, untuk reguler B dan CK Bapak Arif, dan reguler CS Bapak Suryaningrat. Beliau-beliau juga sudah menyampaikan pesan pribadi kepada kalian ya untuk terus dipantau teman-teman mahasiswanya. Ya, jadi sebisa mungkin kalau memang sudah terkumpul baik data dan dananya langsung dikoordinasikan dengan koordinatornya. Gitu ya. Oke, selanjutnya saya mau mempertegas lagi terkait alurnya. Nah, untuk alur ini tentunya kalian harus wajib mendaftar dulu ya di event ya. Di event.unpam.ac.id. Nah, ini harus mendaftar dulu semua. Ini saya memastikan lagi ya. Jadi biar takutnya kalian lupa ya. Kalau nggak diingetin kan biasanya lupa mahasiswa. Jadi harus semua yang ikut dan daftar itu wajib daftar dulu di event. Ya, untuk info terakhir yang sudah daftar di event itu ada sekitar 3.500. Nah, jadi ini diharapkan memang bisa langsung ya dari itu kuotanya kita ada sekitar 5.000 atau 6.000, sekitar 6.000 mahasiswa. Nah, jadi diharapkan memang masih ada setengahnya ya yang belum daftar. Nah, ini daftarkan dulu, kemudian jangan lupa di-screenshotkan untuk dikirimkan ke ketua kelasnya. Oke, setelah itu yang kedua adalah mahasiswa secara kolektif membayar biaya webinar ya, seminar kepada ketua kelas dan menyertakan bukti screenshot ya, bukti daftar itu tadi ya. Kemudian nanti ketua kelas ya akan menerima uang pendaftaran dari mahasiswa dan mendata anggotanya yang membayar seminar ke dalam Excel yang telah disediakan. Jadi Excelnya sudah setiap hari kami up ya, gitu untuk Excel, kemudian untuk infonya, untuk alurnya juga. Itu sudah selalu kami up, kami update terus ya. Kemudian setelah itu ketua kelas menghubungi dosen koordinatornya, menyerahkan rekap Excelnya. Nah, ini jangan lupa ya. Setelah itu ketua kelas akan diberikan nomor rekening untuk pembayaran. Nah, jadi nomor rekening hanya di-share kepada kalian-kalian saja yang menjadi ketua kelas atau perwakilan teman-temannya. Jadi diharap ya itu tidak disebarluaskan karena menghindari ada susulan-susulan yang individu. Ya, karena kami tidak bertanggung jawab nih apabila memang ada yang membayar secara individu ya. Itu. Jadi sebisa mungkin ketua kelas didata dulu teman-temannya ya. Didata dulu teman-temannya, dipastikan dulu, difikskan dulu datanya, baru kalau sudah ya, setelah itu langsung hubungi koordinator. Ya. Setelah itu ketua kelas mengirim bukti transfer dan rekap bukti daftar. Nah, ini bukti transfer nanti jangan lupa juga untuk dikirim ya. Jadi untuk memastikan bahwa kalian sudah membayar. Setelah itu ya panitia ya selaku validator akan memeriksa jumlahnya. Nah, jadi kami akan memeriksa jumlah yang ada di Excel kalian. Kemudian kami akan validasi ya yang ada di event. Jadi datanya harus sama nih antara yang daftar di sistem dan yang kalian tulis di Excel. Makanya untuk nama, NIM itu jangan sampai ada yang salah. Ya, untuk nama, NIM itu jangan sampai ada yang salah, apalagi di Excel-nya. Ya, jadi harus sesuai dengan nama mahasiswa yang tertera sesuai dengan KTM-nya.
Oke, selanjutnya validator akan memeriksa ya jumlah mahasiswa. Jadi kami akan melakukan validasi ya apabila kalian sudah membayar. Jadi sebisa mungkin diusahakan sesegera mungkin. Jadi biar validasinya bisa langsung dilakukan, kemudian kalian bisa mencetak tiket. Nah, untuk tiket wajib ya, wajib dicetak. Nah, kalian wajib cetak tiket nih. Atau nanti bisa diwakilkan ketua kelas saja ya, diwakilkan ketua kelas ya, dicek nanti atau bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau diwakilkan ketua kelas kan berarti harus bareng-bareng tuh aksesnya ya. Tuh. Atau nanti bisa diinfokan untuk coba cetak tiket gitu. Nanti langsung teman-temannya akan mencetak tiketnya. Jadi untuk yang datang offline wajib membawa cetak tiket ya, tiketnya. Jadi seperti pada saat kalian nonton konser aja gitu. Masuk bawa tiket karena itu nanti untuk absen. Jadi pada saat pelaksanaan kalian ketika masuk tidak mikirin absen lagi, tidak keluar lagi. Jadi langsung sudah otomatis akan terabsen gitu ya. Jadi biar lebih tertib, biar lebih rapi lagi ya, apalagi ini acara seminar kita acara perdana lagi setelah beberapa tahun kita melakukannya secara online. Jadi sebisa mungkin harus tertib, kemudian juga harus rapi ya. Kemudian juga kalian selaku peserta yang sopan ya, terutama dalam berpakaian. Nah, untuk berpakaian nanti ya jangan lupa untuk alma maternya dibawa. Ya, alma maternya nanti dibawa kemudian dipakai. Ya, jadi biar seragam semua, biar satu warna semua. Jadi pada saat seminar kita pakai alma mater. Gitu ya, jelas ya. Oke. Kemudian diharapkan memang pada saat pelaksanaan mahasiswa bisa bisa menyaksikan ya secara penuh ya, baik yang offline maupun yang online gitu. Oke, ini sedikit ini aja ya, sedikit mengingatkan aja terkait alur dan prosesnya. Kemudian penegasan lagi, untuk seminar ini sifatnya wajib ya, seperti apa yang tadi dikatakan Pak Hadi Zakaria. Untuk seminar sifatnya wajib. Jadi diusahakan anggota kelasnya ikut semua. Gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk ini sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A. Nah, silahkan kalian yang punya pertanyaan atau ada kesulitan bisa disampaikan di forum ini. Ya, bisa disampaikan di forum ini secara langsung ya. Bisa tanya langsung di sini, bisa ada nanti bisa dijawab oleh saya atau tim pendaftaran yang lain. Silakan. Baik Pak, izin mendaftar Pak. Izin bertanya Pak. Saya Edward dari kelas 02 TPL 002 Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya untuk menyampaikan pertanyaan di saat sesi pertanyaan di webinar, sebaiknya yang menyampaikan pertanyaan itu mahasiswa sendiri. Karena aku udah pernah ikuti webinar nih. Jadi yang menyampaikan itu bukan mahasiswa sendiri, malah pembawa acara tersebut. Jadi menurut saya sebaiknya kalau misalnya menyampaikan sebuah keluhan atau pertanyaan tentang judul webinar yang ini, sebaiknya mahasiswa. Itu Pak masukan dari saya. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Edward. Ya, mungkin itu nanti akan kita agendakan ya. Cuman memang tetap harus melihat kondisi dan situasinya ya. Jangan nanti kalian duduknya di belakang, tiba-tiba ingin bertanya. Nah, itu kan terlalu memakan banyak waktu. Ya, jadi nanti mungkin terkait pertanyaan nanti ya bisa diwakilkan lah oleh panitia gitu ya. Tapi nanti mungkin menunggu instruksinya lagi dari tim panitia gitu ya, Mas Edward. Terima kasih atas sarannya. Silakan yang lain yang mau bertanya, angkat tangan terlebih dahulu. Izin Pak, saya Pak Muhammad Nur Pak. Ya, silakan. Dari 01 TPLE 004 Pak. Izin terkait absen Pak, untuk yang online itu absennya gimana Pak ya? Gitu aja Untuk sih, Pak. yang Terima kasih.
Oke, yang untuk ikut yang online. absen online, nanti pada saat kalian menyimak, itu kalian akan menyimak ya, nanti selang di beberapa menit, itu nanti akan ada kesempatan ya untuk absen. Jadi nanti ada share screen ya terkait barcode-nya, nanti kalian absen di situ. Makanya untuk yang online itu harus disaksikan benar-benar ya. Itu jadi harus bisa menyaksikan, jangan sampai kalian ikut online tapi ya hanya sekedar online saja tapi tidak menyaksikan, kemudian tidak absen juga. Nah, itu kan jadi rugi ya. Jadi kalau memang ikut yang online ya disaksikan, kemudian nanti pada saatnya absen ya kalian absen. Gitu. Scan barcode ya. Jadi tetap nanti pada saat online itu kalian buka event ya dari handphone kalian, nah itu di scan gitu. Jadi diusahakan memang yang online ini bisa pakai dua device ya. Yang pertama itu untuk live streamingnya ya, bisa menggunakan laptop ya. Kemudian yang kedua untuk absennya itu menggunakan handphone aja ya, pakai gadget handphone saja. Itu nanti di-scan untuk barcode-nya. Jadi seperti itu, Mas Nur ya. Izin tambahan lagi Pak, pertanyaan kembali Pak. Ya. Ini Pak, itu kan oke lah kita harus scan barcode. Nah, mohon maaf untuk mungkin rekan-rekan mahasiswa mungkin ada yang pekerjaannya di lapangan, jadi sulit untuk mengakses device ataupun dari atasannya nggak boleh mengakses apapun. Apakah itu ada keringanan Pak gitu terkait absen itu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Makanya nanti terkait itu ya harus disaksikan Mas ya. Jadi nggak hanya online saja. Jadi ya tetap harus ikut gitu. Kemudian harus absen. Kalau keringanan ya kalau memang pada saat pelaksanaan tidak absen ya bagaimana kita meringankan gitu ya. Jadi usahakan kalau memang kalau nggak misalkan gini, kamu temennya ada yang offline ya, ada yang offline, kemudian nanti bisa diinfokan untuk yang offline ini ya, atau nanti kami akan menginfokan di grup ya pada saatnya absen gitu. Jadi ketika kalian sudah waktunya absen untuk yang online nanti bisa langsung gunakan device-nya untuk absen gitu ya. Jadi tetap disimak aja gitu. Jadi itu terkait kondisional waktu saja, nanti akan diinfokan apabila memang sudah waktunya absen atau beberapa menit untuk absen gitu ya Mas Nur ya. Baik Pak, terima kasih Pak arahan dan penjelasannya. Oke. Ada lagi yang lain? Ya Pak, silakan. saya izin bertanya boleh Pak? Mana siapa nih yang bertanya nih? Ya, saya 01 TPLP 035. Ya silakan. Saya izin bertanya perihal mahasiswa saya yang susah untuk untuk mengasih tahu sih, karena kan saya udah ngasih tahu ke mahasiswa untuk mengikuti gitu. Jadi dia 2 minggu kemarin dia emang tidak ada di kampus Pak. Jadi saya tetap ngabarin tuh nggak ada kabarnya Pak. Jadi gimana Pak? Itu ada berapa mahasiswa Mas? Itu cuma 1 mahasiswa doang Pak yang saya kabarin. Jadi susah gitu, biar lengkap semua tuh susah gitu Pak. Oke. Gini aja Mas Satria, jika memang pada saatnya sampai tanggal 6 atau 7 ya, 6 Ya. atau 7 itu tidak ada info sama sekali, ya sudah yang ada aja langsung diproses gitu ya. Jadi biar tidak terlalu lama. Jadi kalian berikan waktu juga kepada teman-teman kalian yang memang belum berkesempatan ya, atau belum ada kabar ya, sampai tanggal 6 atau 7 gitu ya. Gitu. Oh Sampai iya, siap, Pak. tanggal 6 sampai 6 atau 7. Kalau memang nggak ada info dan tidak ada niatan untuk ikut, ya udah tinggal aja. Itu sudah menjadi Tinggal aja, risiko Pak, ya. ya, sudah menjadi resiko dia nantinya. Bahwa dia nanti harus nambah lagi untuk sertifikatnya. Jadi seperti itu, Mas. Ya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Selanjutnya. Halo Pak, saya izin bertanya Pak. Siapa nih? Saya Fikri ya, dari kan. 01 TPLK 001 Pak. Ya. Ini ada anggota saya yang tidak bisa mengikuti seminar ini, itu gimana Pak ya?
Maksudnya gimana Mas? Tidak bisa mengikutinya? Dia nggak bilang gimana-gimana sih Pak, cuman dia ngabarin di grup dia nggak bakal ngikut untuk seminar ini. Itu solusinya gimana biar dia bisa ikut gitu ya? Ya, kamu bilang aja, ini kan sifatnya wajib ya. Kalau memang dia bersikeras memang tidak bisa ya, itu sudah menjadi resikonya dia, gitu ya. Asal jangan sampai dia mempengaruhi yang lain ya untuk ikut-ikutan, gitu. Karena yang jelek ya, yang buruk adalah seperti itu ya. Dia mempengaruhi yang lain untuk tidak ikut. Padahal ini kan sudah menjadi hajat kita ya, hajat prodi gitu. Jadi sebisa mungkin kita dukunglah kegiatan prodi, kemudian kalian juga sayang-sayang ilmunya kalau nggak diikuti gitu. Jadi memang kenapa kami wajibkan itu tadi untuk kita bisa meramaikan lagi ya dengan cara seminar ini tadi gitu. Jadi memang kalau memang anaknya ini susah ya udah nggak usah dipikirkan ya. Tapi kalau memang masih bisa, nah, itu tadi seperti yang ditanyakan temannya tadi, tunggu sampai tanggal 6 atau 7 gitu ya. Kita tunggu aja gitu, nggak apa-apa. Seperti itu ya, Mas Fikri. Maaf Pak, ini ada tambahan sedikit. Untuk misalkan ada yang mau ngikut tapi dia terhalang oleh biaya, itu seperti apa Pak ya? Nah, itu kalau memang terkait biaya ya kalau memang kalian apa ya namanya bisa membantu temennya ya ditalangin dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu alasan dia ya gimana? Kalau memang dia berkeinginan ikut terus kalian mau bantu ya nggak apa-apa ditalangin aja dulu gitu ya. Itu sih kondisional aja Mas. Jadi jangan dijadikan alasan wah saya nggak punya biaya nih terus saya nggak mau ikut gitu. Kalau memang dia niat dan dia ada berkeinginan ikut, kemudian nanti teman-temannya juga mau membantu, ya nggak apa-apa nanti ditalangin saja dulu, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Oke, atas ininya. Oke, selanjutnya. Sebentar. Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Sebentar. Siapa nih? Saya Nadia dari 04 TPLK 001 Pak. Oke. Dari rekan-rekan kelas banyak yang bertanya sama saya kalau untuk sertifikat yang sebelumnya itu yang ada beberapa yang ikut tapi belum dapat Pak, bisa di reprint atau gimana ya Pak? Nah, untuk sertifikat yang semester kemarin itu kan sudah kami up ya waktu itu di info ketua kelas kalau nggak salah. Nah nanti mungkin akan coba kami ini lagi, akan coba kami up lagi ya. Itu kan sudah kami jadikan link Google Drive di situ kalau nggak salah. Jadi nanti dicek aja ya. Kalau memang di situ nggak ada namanya berarti memang dia tidak ikut dan tidak terdaftar gitu ya. Nanti dicek saja terkait sertifikat yang semester lalu itu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya tadi ada yang angkat tangan. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya dari kelas 04 TPLE 002 Pak. Izin bertanya, kan perihal absensi gitu Pak ya, kan online gitu Pak. Nah, kan misalkan ini absensi gitu Pak, itu kan berbentuk breakout ya Pak ya. Itu kan kami akses bersama-sama yang kayak kemarin Pak. Itu kan ada kendala dalam bersertifikat masing-masing kan Pak. Itu teman saya sekelas ada banyak Pak, dan mereka tidak dapat seperti kata Bapak tadi link gitu Pak dari ketua gitu Pak. Makanya dia kemarin mereka bertanya Pak. Seperti itu Pak. Bagaimana Pak solusinya Pak? Untuk ya seperti yang tadi saya bilang, kami nanti akan telusuri lagi sesuai dengan data yang waktu itu sempat dikirimkan ya terkait Excel yang disuruh kirimkan untuk yang nggak bisa absen ya nanti akan kami coba up lagi linknya. Jadi ditunggu saja ya untuk yang memang kemarin belum dapat sertifikatnya gitu ya. Nanti ditunggu saja. Ya, nanti bisa saya sampaikan di grup seminar atau di grup ketua kelas. Nanti ditunggu saja. Gitu ya.
Baik Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, Kan silakan. misalkan absensi ini kan bareng-bareng gitu Pak, yang online gitu Pak. Apakah misalkan nih akan terjadi, misalkan kan penuh kayak absensi itu kayak ada error gitu Pak. Kemarin kan ada yang banyak yang error itu Pak, gara-gara absensi gitu kan Pak, brain code-nya gitu kan Pak. Dia kan dua akses handphone sama laptop kan Pak. Cuman satu handphone tuh nggak bisa kan, karena kan pakai brain code kan Pak. Banyak teman-teman kami itu kendalanya di situ Pak. Jadi nggak bisa absensi gitu Pak. Misalkan ini akan terjadi lagi, itu bagaimana Pak? Konsultasinya ke siapa gitu Pak? Ngadunya ke siapa gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terkait absen, apakah nanti memang ada tambahan waktu ya terkait absen yang online? Itu nanti kita akan tambahkan waktunya. Mungkin kalau memang pada saat absen ternyata ada kendala dan nggak bisa masuk scan gitu ya, nanti akan kita cek lagi ya ke IT apakah perlu penambahan waktu gitu ya untuk yang online. Nah, makanya saran saya ya kalian ikuti offline-nya ya, jadi biar nggak ribet-ribet scan barcode-nya gitu, ya. Karena kalau offline itu kalian udah pada saat cetak tiket itu kalian sudah otomatis absen ya. Kalau sudah cetak tiket terus dikirimkan dikumpulkan pada saat masuk itu udah otomatis absen di dalam ya, tinggal duduk manis saja gitu ya. Jadi memang kalau bisa sih ya datang offline, tapi kalau nggak bisa ya nanti semoga aja itu ya sistemnya baik-baik saja ya dan tidak ada kendala. Kemudian pastikan juga ya device kalian, kemudian sinyal kalian itu juga dalam keadaan yang optimal ya. Gitu. Jadi harus dipastikan juga tuh sinyalnya ya. Jangan sampai ternyata sinyalnya cuma sedikit. Ini kendalanya bukan dari sistem, berarti dari device masing-masing. Gitu ya. Gitu ya. Pak, izin nanya Pak. Ya. Nah, sebentar itu. Sebentar. Ada yang bertanya, Dominikus ya, silakan angkat tangan dari tadi. Silakan Dominikus. Nggak jadi. Ya silakan yang mau bertanya. Mau nanya perihal pembayaran Pak, kira-kira bisa di tanggal 10 nggak Pak? Soalnya ada beberapa rekan saya yang baru bisa bayar tanggal 10 Pak. Kalau tanggal 10 ya nggak bisa Mas, sepertinya Mas, karena kan kami perlu merekap kemudian mendata gitu ya. Jadi ya usahakan kalau memang sampai ya pokoknya ditunggu saja sampai tanggal 6 dan 7, nanti usahanya teman-teman bagaimana, apakah bisa ditalangin dulu sama temennya ya nggak apa-apa gitu. Karena kalau terkait apa namanya, misalkan pembayarannya diundur sampai tanggal 10, sedangkan pelaksanaan sudah tanggal 11. Nah, itu tidak cukup waktu Mas untuk merekapnya. Gitu ya. Jadi kami juga selaku panitia juga pastinya membutuhkan waktu untuk ngecek data kalian, untuk merekap pembayaran maupun data-datanya. Gitu. Jadi diharapkan memang kerjasamanya ya. Ya kita ini untuk bareng-bareng lah gitu, untuk kalian juga gitu. Kalau memang temannya niat, kemudian terkendala itu tadi terkait biaya ya coba aja kalau memang bisa dibantu ya ditalangin lah gitu ya, nggak apa-apa gitu, nanti asal nanti diganti uangnya seperti itu ya. Itu ya Mas, siapa tadi Mas Adam ya? Iya Pak, Adam Pak, dari 03 TPL 006. Jadi usahakan gini, kalian sudah berniat nih untuk ikut seminar, kemudian kalian jadikan ya alasan lah, berbagai macam alasan untuk itu tadi ya. Jadi jangan sampai alasan-alasan itu menjadi apa namanya, membuat kalian jadi males gitu ya. Kalau memang niat ya ikuti, apalagi ini kan apa namanya, manfaatnya banyak gitu. Jadi memang
kalau memang temannya ada yang bermasalah terkait biaya, ya mohon dibantu atau ditalangin lah gitu selaku temannya. Ya nggak apa-apa, nanti ya bareng-bareng ya gitu untuk sesama gitu nggak apa-apa. Kita tolong menolong asalkan memang temannya bisa ini ya nanti diganti gitu, asal jangan sampai nggak diganti gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang seharusnya lah. Oke, selanjutnya ini ada 4 yang angkat tangan, silakan. Mau bertanya apa? Siapa nih? Ayu Widya, silakan. Ayu Widya siapa nih? Oke, Egia Eka mau bertanya? Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk masalah pembayaran tuh bisa cash atau cuman bisa tap dong Pak? Gimana? Untuk pembayaran tuh bisa cash atau enggak Pak? Oke. Gini, untuk pembayaran bagi yang sudah ada rekening bisa hubungi koordinator kemudian transfer. Namun apabila memang tidak ada nomor rekening sama sekali, pembayaran teman-teman kalian ya, pembayaran kolektif teman-teman kalian itu dibayarkan langsung ke lantai 6 ya. Di lantai 6 itu ada ruang dosen ya. Di seberang atau di depan ruang 609 di situ ada ruang dosen, situ sudah ada tulisannya untuk pendaftaran. Nah, itu bisa bayar cash di situ. Ya, nanti ada tim kami dari tim pendaftaran ya atau panitia yang lain yang nanti bisa membayar langsung di situ secara cash ya, tentunya kolektif ya, bukan individu ya. Gitu. Jadi bisa langsung ke situ. Ya, lantai 6 di depan seberang ya 609. Ya, di dekat lift ya, lift yang gedung A. Nah, gitu ya, Mas. Siapa tadi yang nanya? Iya. Ya, Gia. Oke. Gitu ya. Jadi bisa cash ya, jika memang tidak bisa transfer atau tidak ada nomor rekening. Gitu ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, ada yang bertanya di kolom chat sebentar. Ada yang bertanya, kita lihat dari atas ya. Oke. Nah, untuk tiket itu di print ya. Berarti untuk tiket itu harus di print. Nanti di webnya ya langsung di print, cetak tiket, kemudian nanti misalkan memang ini ada pertanyaan, ada beberapa mahasiswa yang tidak ikut karena sudah pindah universitas. Oke, nah itu tidak usah ini aja, tidak usah ini aja, tidak langsung di skip aja ya. Kalau memang dia tidak masuk-masuk, kemudian dia sudah pindah atau bagaimana, gitu ya. Tapi kalau anaknya masih di Unpam, masih kuliah, itu harus diinfokan terus, gitu ya. Tuh, oke. Kemudian ada yang bertanya lagi di kolom chat. Halo, selamat malam Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Kakan dari TPLK 007. Ya, Saya silakan. bertanya Pak, kalau misalnya di pendaftaran kita ikutnya kan di situ ada pilihan antara offline dan online. Ya. Awalnya misalnya saya memilih untuk offline, tapi ternyata misalnya saya ada halangan dan akhirnya switch ke online, itu bisa Pak? Kalau seperti itu bisa, ya, bisa saja. Misalkan sudah tulis offline, kemudian ternyata ada halangan datangnya online, bisa, betul. Gitu bisa. Tetapi jangan kebanyakan ya, yang seperti itu, karena kita kan yang offline ini dapat konsumsi dan ada disediakan konsumsi. Nanti kalau banyak yang tidak hadir, itu konsumsi yang tidak termakan ya Pak. Nah, akan mubazir ya. Siap Pak. Nanti akan mubazir seperti itu. Makanya, baik, terima kasih Pak. Gitu ya.
Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak, maaf Pak, saya dari 04 TPLI 002 tadi Pak, Rita Yulianti Pak. Ya, silakan. Kan misalkan nih Pak, kan kemarin-kemarin sering ikut kayak sertifikat TI Prodi kayak gitu kan Pak. Itu manfaatnya buat apa ya Pak kira-kira Pak? Sedangkan yang ini aja yang seminar yang bayar 100 ataupun yang 60.000 itu kan buat sidang skripsi bisa. Terus misalkan yang mengikuti sertifikat yang pernah diikutin di IT gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak untuk kelanjutannya? Apakah hanya untuk referensi untuk matkulnya sendiri atau gimana Pak? Maksudnya sertifikat IT ini apa? Ada ya, contohnya? Kayak kemarin big data gitu kan. Kemarin tuh pernah Bapak juga bukan ya Pak yang Kak sering kok Pak, Bapak saya ngikutin bukan seminar ya Pak, kayak workshop gitu Pak, tapi bukan kayak workshop sih Pak, bukan tulisannya bukan workshop, selain workshop tuh ada Pak, ada kok Pak, saya nyimpen sertifikatnya juga kok Pak. Jadi itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Untuk sertifikat-sertifikat yang kalian dapatkan dari kegiatan-kegiatan IT atau pelatihan itu menjadi sertifikat kompetensi kalian namanya. Ya, itu menjadi sertifikat kompetensi kalian, nanti digunakan ya untuk pengalaman kalian. Kalau kalian mau kerja, ternyata kalian pernah mengikuti kompetensi IT, kalian pernah mengikuti kompetensi jaringan atau yang lain. Tapi kalau untuk yang sidang skripsi itu hanya yang seminar ini saja, seminar-seminar yang dilakukan atau dilaksanakan oleh prodi, gitu ya. Itu jadi hanya untuk yang seminar yang diadakan prodi. Nah, jadi kita kan sudah 3 tahun ini kan selalu online ya. Nah, ini kita melakukan lagi seminarnya secara offline. Jadi memang perlu diikuti karena memang kan baru perdana lagi nih. Jadi seperti itu. Jadi beda ya Rita antara kegiatan-kegiatan yang di luar seminar TI ya dengan kegiatan pelatihan-pelatihan gitu. Ya, jadi berbeda ya. Apakah termasuk TOEFL juga, Pak? Nah, kalau TOEFL kan juga, kalau TOEFL itu kan termasuk syarat nanti untuk skripsi. Gitu ya. Pak, saya ingin bertanya lagi, Pak. Ini kan ada mahasiswa revisi yang semester 9 atau 10 dan kelanjutannya, itu daftarnya ke kelas kami, itu tidak masalah kan, Pak? Yang penting data udah ditulis di Excel gitu nggak apa-apa ya, Pak? Ya, betul. Kalau memang ada mahasiswa semester 9 sampai 14 yang mau masuk ke tempat revisi atau di kelas kalian, nggak apa-apa, dipersilakan aja. Gitu ya. Tapi kalau dia semester 6 sampai 8, 6, 7, 8, ya mereka harus nunggu di seminar tahap 2 di bulan Desember. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin Pak, sekali lagi Pak, saya nanya Pak. Nur lagi nih Pak, dari TPLI 004 Pak. 01. Ya, silakan. Ini Pak untuk melaporkan data yang sudah terdaftar nih, kita harus melampirkan screenshot mahasiswanya yang daftar mandiri itu atau tidak usah Pak? Iya, harus melampirkannya dong Mas. Kan waktu itu sudah diinfokan suruh ini ya, dijadikan PDF ya, screenshotnya. Oke. Ya. Sesuai alur aja dibaca lagi alurnya ya. Oke. Ya, yang mau bertanya langsung saja. Siapa? Apa izin bertanya, Mbak? Ya, silakan. Dari TPL 07. Ya. Terkait sertifikat seminar keagamaan itu apakah betul Pak untuk persyaratan sidang skripsi? Oke, untuk sertifikat lain dari prodi lain ya selain TI itu tidak bisa dijadikan syarat ya. Mungkin bisa untuk dijadikan pelengkap saja, tapi bukan syarat utama ya untuk syarat sidang skripsi. Yang utama itu adalah 8 untuk seminar ya khusus dari prodi TI. Gitu ya. Jadi tapi terkait informasinya ini Pak, kan itu bayar juga ya.
60.000 tuh pas di semester 2. Dekat informasi katanya wajib ikut dikarenakan persyaratan untuk sidang skripsi. Makanya bingung juga gitu kan, apakah betul atau enggak gitu. Mau mastiin aja gitu Pak. Sejauh ini sih yang jadi kewajiban adalah yang prodi TI saja Mas, ya. Jadi yang keagamaan itu mungkin untuk pelengkap saja, gitu ya. Jadi yang menjadi syarat 8 itu yang prodi TI seminar, gitu ya, baik offline maupun online, gitu ya. Oke, baik Pak, makasih Pak. Oke, silakan mau tanya lagi. Pak jadi kumpul di bangka. Assalamualaikum Ya. Pak. Selamat malam. Saya di 03 TPLT 016 ingin bertanya. Kan akun saya itu keterangannya pas mau pendaftaran itu bacaannya diklik daftar itu ada bacaan Anda bukan mahasiswa aktif. Sedangkan di My Unpam saya itu merupakan mahasiswa aktif. Nah, itu kayak gimana Pak ya? Oke. Terkait data ya, apabila pada saat event itu tertulis Anda bukan mahasiswa aktif, kemudian di My Unpam Anda ternyata aktif. Nah, itu langsung kamu urus ya ke IT center ya yang ada di lantai 4. Nah, di situ karena kenapa? Bisa jadi data kalian itu belum tergenerate ya ke dalam event secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi bisa jadi datanya ini belum tergenerate secara keseluruhan di web event gitu. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tinggal langsung diurus saja di IT center gitu. Jadi ini untuk semua juga kalau ada kasus yang seperti ini langsung ke lantai 4 IT center. Gitu ya. Dan juga Pak, kalau untuk seminar tahap 2 itu kapan ya Pak ya? Untuk tahap 2 nanti kita akan melaksanakan pada bulan Desember. Oh, yaudah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi selanjutnya? Siapa yang angkat tangan? Siapa nih? Mateos, silakan. Ya Pak, selamat malam. Ya, silakan. Saya mau tanya untuk nanti mahasiswa yang switch dari offline ke online, untuk absensi tetap dihitung dari cetak tiket atau nanti barcode juga Pak absensinya? Dari apa? Dari online ke offline? Dari offline ke online. Oke. Dari offline ke online itu maksudnya kalian mau datang offline tapi ternyata bisa online? Iya, misalkan saya sudah daftar offline tapi nanti di hari H seperti tadi yang ditanyakan Mas sebelumnya ada halangan gitu Pak. Ya, otomatis kamu harus scan barcode dong. Kalau kamu cetak tiket kan kamu datang offline di auditorium. Oh, jadi nanti dihitung absensinya ketika kita nampilin tiket itu ya Pak ya? Bukan dari sistem langsung scan barcode ya. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya Pak. Maaf ya Pak sebelumnya bertanya terus Pak. Ya, ini kan dulu ada pernah Pak teman saya mengikuti seminar, bukan seminar sih Pak ya, TOEFL ya Pak ya, itu berbayar. Dia membayarnya 350. Nah, itu katanya syarat sidang skripsi kan Pak. Nah, sedangkan kami telusuri ternyata kan harus daftar ke lembaga bahasa dulu kan Pak itu Pak. Ya, betul. Sedangkan di situ ada oknum mahasiswa ataupun yang lain gitu Pak, itu mengatasnamakan bahwasanya ini berbayar ini Pak. Makanya teman saya tuh ada pernah Pak yang mengikuti seperti itu Pak. Jadi sertifikatnya itu ya kayak gadungan gitu Pak. Itu gimana Pak cara maksudnya biar ngasih tahu informasi kan, karena kan yang 01 ataupun mahasiswa baru kan dia nggak ngerti Pak, sedangkan dia tuh oknum untuk mencari dana untuk kelanjutannya itu bagaimana sih Pak? Soalnya itu teman-teman ada yang seperti itu Pak. Gitu. Oke. Terkait itu, entah ada oknum yang memanfaatkan seperti itu, makanya kalian ya sebagai mahasiswa ya, apalagi mahasiswa ini kan harus pintar ya. Jadi kalau memang ada
event-event seperti itu, kalian pastikan dulu kebenarannya. Ada panitianya enggak? Ada lembaganya enggak? Gitu. Apabila memang diinfokan, nah infonya ada enggak di sosial media ya? Untuk lembaga bahasa kan sudah ada sosial medianya. Nah, itu kalian ikutin dari sekarang. Itu lembaga bahasa, kemudian ada LSP, kemudian nanti akan ada apalagi kalian dari Prodi TI. Nah, nanti dari Prodi TI kan juga ada sosial medianya tuh. Nah, itu diikuti. Nanti info-infonya akan di-share di situ. Atau apabila nanti ada yang oknum-oknum seperti itu, kalian tanyakan langsung ya ke dosen atau bisa tanya langsung di staf prodi. Apakah benar ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, gitu. Jadi harus dipastikan benar. Gitu, jangan sampai kalian ikut-ikutan saja gitu. Kalian sebagai mahasiswa harus pintar ya, harus bisa kritis lagi gitu. Jadi dicek. Nah, kebenarannya bener enggak gitu ya. Seperti itu ya. Ini buat Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak. Saya izin bertanya. Saya balik dari kelas 03 TPP 012. Oke. Jika transfernya selain rekening bank seperti Dana, ShopeePay itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Yang penting transfernya ke nomor rekening yang diberikan ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke. Untuk cetak tiketnya itu ada yang bertanya di chat ya. Untuk cetak tiket pastikan dulu kalian sudah daftar, sudah bayar ya. Kalau sudah bayar nanti akan divalidasi baru bisa cetak tiket. Makanya untuk yang offline ya segera sebisa mungkin lakukan pembayaran ya. Jadi biar bisa langsung divalidasi. Biar tiketnya bisa langsung dicetak. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kami juga panitia perlu waktu untuk memvalidasi ya. Kemudian untuk mendata kalian gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dimohon kerjasamanya untuk semuanya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan yang kemarin itu ada nggak ikut proposal online ya karena mungkin pembayarannya melewati batas waktu ya. Apa bisa ngikutin event ini Pak? Gimana Mas? Maaf, putus-putus suaranya Mas. Putus-putus ya? Ya. Gimana? Yang gini, kemarin misalkan ada ini anaknya yang kemarin proposal online itu dia nggak bisa ikut karena pembayarannya melewati batas ya. Oke. Apa bisa mengikuti event ini? Kalau berarti nggak ikut propesa. Nah, propesanya nanti wajib diikuti lagi Mas pada semester ya, kemarin depan. dapat info tahun depan ikut lagi propesa online. Cuma kayak event ini kita bisa ikut? Bisa Mas. Bisa ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, bentar. Maaf ya. Ini saya dari kelas 007 ya. Itu pembayaran itu dikirim ke ketua kelas semuanya atau gimana Pak? Iya, betul Mas. Ke ketua kelas atau perwakilan, kemudian nanti menghubungi koordinator. Ya, oh begitu. Ya. Terima kasih. Oke, ini ada yang bertanya, apakah yang online benefitnya sama dengan yang offline? Tentu tidak sama ya. Makanya kalau bisa datang offline, gitu ya. Untuk pembayarannya tidak bisa parsial ya. Itu kalian emang mau sertifikatnya parsial, setengah-setengah mau nggak kira-kira? Ya, jadi kalau bisa dikumpulkan dulu ya pembayarannya, baru nanti dikolektifkan, bayarkan ke koordinator, gitu ya. Ini ada yang bertanya di
chat. Jadi seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Ya Pak, saya dari kelas 02 TPL 002 tadi Pak Edward Pak. Ya, silakan. Bertanya lagi. Kalau misalnya dalam event ini pendaftaran kan lewat event sendiri. Terus kalau misalnya pembayaran secara pribadi bisa nggak Pak tanpa perwakilan ketua kelas? Tidak diperhatikan tadi ya. Pembayaran itu ya harus kolektif. Karena kami tidak bertanggung jawab apabila ada susulan secara individu. Gitu Mas ya. Jadi biar tidak ada kerancuan data, kemudian data yang kebanyakan gitu. Jadi kalau bisa semua kolektif satu kelas. Ya. Yang individu itu hanya berlaku untuk yang sudah tidak punya kelas saja. Ya, seperti semester 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya. Tapi kalau kalian masih punya kelas, itu kolektif. Seperti itu, Mas ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke, untuk ini ada yang tanya lagi nih, astagfirullahaladzim. Untuk pembayaran ya, cash apa harus menghubungi koordinator juga? Iya, Mas, harus menghubungi koordinator. Ya, karena koordinator yang akan mendata kalian ya. Kemudian paling lambat pembayaran tanggal berapa Pak? Aduh, ini memperhatikan nggak nih Mas Rahmat nih, Rahmat Fauzi. Pembayaran ya itu paling lambat tanggal 8. Tetapi tanggal 8 itu kan libur ya. Tanggal 8 itu libur. Khawatir ya ada gangguan terkait transfer ataupun kalian tidak bisa bayar cash, makanya kalau bisa secepatnya ya, bisa tanggal 6 ataupun tanggal 7. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau memang sudah ditentukan waktunya ya harus sesuai dengan waktunya ya. Jadi mahasiswa harus tertib ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti untuk Zoom ini sudah saya rekam ya. Nanti kalau misalkan masih ada pertanyaan lagi yang sama, bisa dicek ya, bisa ditonton nih videonya ya di sini. Jadi biar tidak ada ini ya, tanya terus ya. Kalian sebagai mahasiswa harus lebih kreatif lagi, gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu terkait Q&A-nya, mungkin dari panitia lain untuk Bu Dede, Pak Arif, Pak Maulana, sama Bu Sri Rama ada tambahan kira-kira? Sudah cukup. Cukup ya Bu Dede ya. Pak Arif ada tambahan kah? Sedikit Pak, mungkin Pak, gini Pak. Kalau mungkin nanti yang ikut online ya khususnya, jika memang ada kendala, tolong segera langsung hubungin koordinator, itu yang pertama. Yang kedua, nanti jangan lupa tolong dilampirkan screenshot-nya, gitu kan? Ketika memang benar-benar ikut, ketika ada kendala dalam kaitannya presensi kehadiran. Seperti itu Pak, mungkin. Oke. Jadi apapun masalahnya harus nanti bisa di-share ke koordinator gitu ya. Oke, jadi koordinatornya sudah ada di situ, nanti kalian bisa sampaikan ya. Oke, mungkin itu saja ya dari kami selaku tim pendaftaran. Ya, saya harap semuanya bisa berpartisipasi, bisa ikut dalam kegiatan seminar offline pada tanggal 11 Oktober ini. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk teman-teman ya yang masih belum mau daftar, teman-teman yang masih terkendala ini itu agar mungkin bisa disupport lah ya kalian. Kalau bukan kalian siapa lagi ya. Jadi harus bisa disupport. Nah, kalian pun selaku ketua kelas atau perwakilan, nah ini harus memberikan sebuah contoh yang baik
ya, jangan sampai ternyata kalian nggak ikut gitu. Nah, jadi harus memberikan sebuah contoh yang baik kepada teman-temannya, karena ya ini untuk kalian juga gitu ya, dari kalian ya, oleh kalian juga untuk kalian gitu ya. Jadi ya kami selaku panitia ya hanya memfasilitasi saja ya, baik dari segala ilmu maupun kegiatannya. Jadi diharap memang bisa semua berpartisipasi. Kita ramaikan lagi auditoriumnya secara offline ya. Jangan sampai kalian nggak pernah ke auditorium sampai lulus ya. Gitu. Jadi sebisa mungkin hadir secara offline gitu ya. Oke, mungkin dari kami selaku panitia segitu aja. Tetap semangat buat semuanya. Buat support ke teman-temannya yang masih belum daftar ya, belum mau ikut, nah itu disupport terus biar bisa ikut ya. Kalianlah ininya ya, garda terdepan di kelas kalian. Jadi harus bisa mensupport gitu. Tetap semangat ya, tetap sehat, biar sehat terus untuk semuanya gitu. Dari kami sekian. Nanti untuk recordingnya akan di-share di grup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.